Marc Marquez terpaksa tidak turut serta dalam tes pramusim MotoGP 2021 yang berlangsung di sirkuit Jerez Spanyol, pada 18–19 November. Hal tersebut karena Marc Marquez harus memulihkan kondisinya yang kembali mendapatkan cedera diplopia alias penglihatan ganda. Tak ayal, situasi ini membuat Marc Marquez tidak bisa memberikan umpan balik dalam pengembangan motor RC213V untuk musim depan. Sembari menunggu kondisi Baby Alien membaik, Honda mempercayakan pengembangan motor mereka melalui pembalap lain. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, membeberkan kondisi terkini Marc Marquez dalam memulihkan cederanya. Pria asal Spanyol itu menilai bahwa saat ini yang terpenting adalah Marc Marquez mendapatkan waktu yang lebih banyak untuk istirahat. Tidak hanya itu saja, Alberto Puig juga menyoroti kondisi mata dari peraih 6 gelar juara dunia MotoGP tersebut. Yang penting bagaimana dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk beristirahat memulihkan diri, kata Alberto Puig. Dan juga melihat apakah area di sekitar mata yang bengkak telah berkurang dan lebih baik, imbuhnya, dilansir dari laman Tuttomotori Web. Perlu waktu bagi Alberto Puig untuk mengevaluasi kembali proses pemulihan cedera mata Marc Marquez yang sudah berjalan. Sekitar Natal kami akan melakukan pemeriksaan lagi dengan dokter dan kami akan melihat bagaimana situasinya. Kemudian, kami akan memutuskan segala kemungkinannya berdasarkan hal tersebut, ucap Alberto Puig. Lebih lanjut, Alberto Puig tak menampik bahwa pembalap berusia 28 tahun itu merasa kecewa karena tidak bisa ikut dalam pengembangan RC213V. Pada saat yang sama, Marc Marquez sepenuhnya menyadari bahwa dirinya belum layak untuk kembali ke lintasan balap meski hanya dalam sesi tes pramusim. Dia tidak senang melewatkan tes di sirkuit Jerez, namun pada saat yang sama dia memahami bahwa dia harus istirahat dan lebih sabar, demikian kata Alberto Puig. Francisco Bagnaia memimpin tes MotoGP hari kedua di sirkuit Jerez. Pembalap Ducati itu makin yakin bisa melompat lebih tinggi lagi musim depan. Ini sekaligus jadi peringatan bagi lawan-lawannya. Uji coba pada Jumat tanggal 19 November kemarin, tidak dikuasai pabrikan tertentu. Kecuali KTM, masing-masing mengirimkan wakilnya di 5 besar. Bagnaia membukukan waktu tercepat 1 menit 36,872 detik. Juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo, yang mewakili Yamaha berada di belakangnya dengan selisih waktu 0,452 detik. Rider Suzuki, Alex Rins, menghuni posisi ketiga setelah membukukan 1 menit 37,423 detik. Pol Espargaro, penguji motor baru Honda, memperbaiki torehan waktu 1 menit 37,496 detik. Klaim Maverick Vinales sudah mengenal RSGP Aprilia dengan baik terbukti bukan omong kosong. Ia ada di posisi kelima karena lebih lambat 0,750 detik dari Bagnaia. Pecco tampak sangat puas dan menceritakan sensasinya menunggangi Desmosedici GP22. Mesin baru ditanam di motor musim depan tersebut, bersama fairing dan sistem pembuangan lebih baik. Motor versi sebelumnya sudah terasa sempurna dan kami mengembangkan motor sempurna itu. Sungguh luar biasa. Waktu yang kami lakukan dan pace yang kami catatkan dengan ban medium serta ban yang sudah dipakai, sulit dipercaya, ujar Bagnaia dikutip motorsport.com. Ini artinya Ducati melakukan pekerjaan dengan baik karena meningkatkan motor yang sudah fantastis tidak mudah. Untuk tahun depan, kami akan punya beberapa hal yang perlu dites. Pastinya akan ada sesuatu yang baru di Sepang, katanya. Mesin baru yang dikembangkan Ducati sejak era merebaknya pandemi, dinilai sangat berbeda. Namun, Bagnaia belum bisa memberikan detailnya karena masih mempelajarinya. Karakter mesin sangat berbeda, tapi seperti biasa, ketika ada sesuatu yang baru, Anda harus memahaminya. Levelnya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Lagi pula, baru hari kedua kami menaiki motor itu, tutur Bagnaia. Masih ada ruang untuk pengembangan. Saya merasa sangat senang dengan pekerjaan yang mereka lakukan, saya sangat percaya diri. Saya yakin sepenuhnya pada Ducati untuk pengembangan. Saya kira kami berkontribusi untuk hal-hal yang hebat. Jack Miller dan saya ikut mengembangkan motor ini. Ada perbedaan kecil pada motor. Beberapa berfungsi baik dan mungkin lainnya tidak.
Jadi kami akan berusaha untuk memahami dan menemukan jalan keluar untuk lanjut tahun depan, pungkasnya. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, agak merasa ngeri dengan kecepatan para pembalap dari Ducati saat tes pramusim MotoGP 2022. Dia juga menilai rivalnya, Francisco Bagnaia semakin cepat. Quartararo harus berada di posisi kedua pada tes resmi MotoGP 2022 yang berlangsung di sirkuit Jerez, Spanyol. Dia tepat berada di belakang Bagnaia yang keluar sebagai tercepat. Selama 2 kali tes balapan tersebut bergulir, El Diablo julukan Quartararo belum bisa mengungguli kecepatan yang dimiliki oleh Bagnaia. Di tes pertama bahkan dirinya harus puas bertengger di urutan ke-9, sementara Bagnaia di posisi 4. Nampaknya dominasi Ducati masih cukup tangguh bagi Yamaha. Tentunya hal tersebut menjadi angin segar untuk tim pabrikan asal Italia itu guna menatap MotoGP 2022 mendatang. El Diablo pun juga mengakuinya. Dia mengatakan bahwa performa Ducati selama tes di Jerez sangat baik. Bahkan dengan berat hati dirinya juga mengakui kalau Pecco menjadi sangat kuat dengan progres motornya yang sekarang. Tentu ini akan menjadi pekerjaan ekstra untuk Yamaha agar segera mendapat setup yang terbaik guna melampaui Ducati. Quartararo pun menegaskan bahwa timnya saat ini sedang bekerja keras untuk masalah tersebut. Yamaha sedang bekerja keras, kata Quartararo, dikutip dari Tuttomotoriweb. Agak aneh, ada perbedaan 10 km per jam di sini. Saya pikir kami harus banyak bekerja pada aerodinamis, menjaga motor lebih terjepit dalam akselerasi, ungkapnya. Tapi bukan hanya motornya, saya benci mengatakan bahwa motor mereka lebih baik. Namun itu juga kombinasi dengan pembalapnya, Pecco mengendarai Ducati dengan sangat baik, sekarang dia sangat kuat, pungkas El Diablo.